Halo teman-teman, selamat datang di channel Info Kilat IND. Nah, hari ini Mimin akan mengulas sebuah pertanyaan unik. Mungkinkah mesin waktu diciptakan? Kalau mengutip dari kata-kata bijak, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Betul, tentu sudah banyak orang yang membuktikannya, seperti bercita-cita jadi presiden, jadi pengusaha, pacaran dengan selebgram, dan hal lain yang masih di level nalar manusia. Nah, bagaimana jika mengangkat gunung, meminum habis air di laut, dan sebagainya? Mungkinkah? Menurut Mimin, mungkin, tapi tergantung zamannya. Sebenarnya, sudah banyak hal di luar nalar yang sudah terjadi saat ini. Contohnya saja video call. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Bagaimana handphone dapat membuat kita mengetahui apa yang orang lain lakukan dari jarak yang sangat jauh. Orang zaman dulu mungkin tidak berpikir atau merasa hal ini tidak mungkin dilakukan. Dan sekarang terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan mesin waktu? Mari kita simak ulasan yang sudah Mimin rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Jadi, Albert Einstein pernah mencetuskan sebuah teori cemerlang namun juga kontroversial, yaitu teori relativitas khusus. Teori ini diterbitkan pada tahun 1905 yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Menurut teori ini, ruang dan waktu tidak absolut. Keberadaan sebuah objek selalu diikuti oleh waktu. Ketika objek bergerak, maka waktu juga akan mengikuti perpindahan tersebut. Seperti yang Mimin baca di koran Tempo, menurut Dr. J. Richard Gott, jika terbang dengan pesawat jet, umur kamu akan lebih muda 59 nanodetik ketimbang berada di rumah aja. Jadi, waktu berjalan lebih lama bagi benda yang bergerak. Dari sini Mimin jadi kepikiran tentang pendapat bahwa orang yang rajin berolahraga lebih awet muda. Hal tersebutlah yang mendasari munculnya konsep tentang mesin waktu. Fisikawan menganalogikannya seperti ini. Misalnya, kamu berangkat keluar angkasa dengan roket yang mendekati kecepatan cahaya dengan estimasi waktu pulang pergi adalah 5 tahun. Saat terbang, kamu berusia 25 tahun. Dan saat kembali, tentunya kamu berusia 30 tahun. Nah, sedangkan orang di bumi dengan umur yang sama sudah berumur 75 tahun. Kenapa bisa demikian? Bagi kamu, waktu berjalan lambat, hanya bertambah 5 tahun. Sedangkan bagi orang di bumi, kamu sudah pergi selama 50 tahun. Nah, jika demikian, berarti saat kembali ke bumi, kamu sudah ada di masa depan. Seperti yang sudah Mimin sampaikan sebelumnya, dengan naik pesawat jet, kita sudah 59 nanodetik di masa depan. Meski demikian, ukuran segitu tidak akan menampakkan perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, menurut teori Einstein, penjelajahan waktu mensyaratkan kecepatan cahaya. Meski sudah diketahui syaratnya, namun masih banyak pertanyaan yang muncul. Adakah teknologi yang mampu menyamai kecepatan cahaya, sedangkan kecepatan cahaya tidak mungkin dicapai oleh objek yang memiliki massa? Kemudian, bagaimana nasib manusia yang bergerak secepat cahaya bisa-bisa terpecah belah menjadi butiran debu? Meski teori ini merupakan teori ilmiah yang sudah diakui dunia, namun banyak juga yang tidak sependapat tentang penjelajahan waktu. Ada sebuah paradoks yang bernama paradoks kakek. Paradoks ini menyanggah penjelajahan waktu ke masa lalu. Jadi, bayangkan jika kita kembali ke masa lalu untuk melenyapkan kakek kita, agar orang tua kita hingga kita tidak dilahirkan. Lalu, bagaimana nasib kita yang dari masa depan? Meski ke masa lalu dianggap tidak mungkin karena banyak hukum semesta yang dilanggar, namun fisikawan terkemuka Stephen Hawking almarhum percaya penjelajahan waktu mungkin dilakukan jika ke masa depan.